Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah Wardani, NIM 2018-31182 dari kelompok 9 akan membahas tentang metode perancangan. Metode perancangan adalah suatu cara atau tahapan yang dilakukan dalam sebuah proses perancangan. Metode ini dibutuhkan untuk memudahkan perancang dalam mengembangkan ide rancangan. Metode yang dilakukan oleh seseorang berbeda-beda berdasarkan kebutuhannya. Dalam perancangan ada beberapa metode yang dilakukan, salah satunya yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang merupakan paparan atau deskripsi atas fenomena yang terjadi di alam. Pola pengembangannya yaitu dengan melakukan beberapa tahapan analisis yang disertai dengan studi literatur yang mendukung teori. Analisis ini menggunakan analisis secara kualitatif, yang dimana analisis dengan cara mengumpulkan data berupa cerita rinci atau keadaan sebenarnya. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah analisis dengan mengembangkan, menciptakan, menemukan konsep dari teori. Analisis ini dilakukan berdasarkan logika dan argumentasi yang bersifat ilmiah. Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan objek rancangan, perlu mengikuti langkah-langkah. Selanjutnya ada langkah-langkah perancangan. Yang pertama ada ide perancangan. Dari sini ada proses tahapan kajian yang digunakan dalam perancangan. Yang pertama ada pencarian ide atau gagasan. Yang kedua ada pemantapan ide perancangan. Dan yang ketiga ada pengembangan ide perancangan. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu merumuskan berbagai masalah tentang perancangan. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada dalam perancangan. Selanjutnya ada pencarian dan pengolahan data. Dari sini digolongkan dalam dua kategori, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data primer ada beberapa tahapan. Yang pertama ada observasi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Selanjutnya ada wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terlibat atau dari sumbernya. Dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan berdasarkan peristiwa yang ada. Selanjutnya ada data sekunder, yaitu data atau informasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan objek perancangan, tetapi sangat mendukung program perancangan. Dari data sekunder ada beberapa tahapan. Yang pertama ada studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, baik dari teori, pendapat ahli, serta peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan dasar perencanaan sehingga dapat memperdalam analisa. Yang kedua ada analisis perancangan, yang dimana suatu tahapan kegiatan yang terdiri dari rangkaian pembahasan terhadap kondisi kawasan perencanaan. Proses analisis ini yaitu analisis tapak, analisis pelaku, analisis aktivitas, dan analisis ruang dan fasilitas, analisis bangunan, serta analisis struktur dan utilitas, dan analisis-analisis lainnya. Setelah kita melalui tahap analisis, selanjutnya kita melangkah ke tahap konsep perancangan, yaitu proses penggabungan dan pemilihan dari beberapa analisis. Konsep perancangan yang muncul juga berdasarkan tema yang diusung. Konsep perancangan ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun perancangan. Adapun kajian konsep perancangan meliputi konsep dasar, konsep tapak, konsep bentuk, dan konsep ruang. Selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan keputusan yang baik, ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui. Tahap pertama ada tahap penelusuran. Tahap ini mengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi, sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi. Selanjutnya ada tahap desain. Dalam tahap ini, pengambilan keputusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahapan ini didapatkan keluaran berupa dokumen alternatif solusi. Selanjutnya ada tahap choice. Dalam tahap ini pengambilan keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan yang dibuat pada tahap desain yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada tahap implementasi. Pengambilan keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice.
Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai masih adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. Selanjutnya ada gambar flowchart perancangan desain. Yang pertama mulai, lalu merancang desain, lalu proses pembuatan rangka, lalu proses finishing. Jika tidak, kembali ke quality control. Jika ya, lalu hasil analisis. Selanjutnya pembuatan laporan, lalu kesimpulan, lalu selesai. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.